Halo friends, kembali lagi di channel Agano Kuroren. Kali ini saya bakal nempatin janji saya buat kalian teman-teman. Ini udah lama banget soalnya ada yang minta, ada yang request, cuman belum keturutan aja teman-teman ya. Jadi untuk pertama kalinya di Indonesia ini saya bakal bikin konten tentang Digimon yang bahas soal X Antibody teman-teman. Jadi seperti yang kalian tahu, X Antibody itu hanya aktif dan berasal dari Digimon tertentu. Tapi kalian tahu nggak gimana caranya bisa aktif dan mengubah suatu Digimon gitu ya? Simak terus, dan jangan lupa dukungan kalian berupa like, comment, share, dan juga subscribe-nya ya. Sini. Jadi ini X Antibody ini pada awalnya merupakan elemen plot yang berada di beberapa series Digimon ya. Di antaranya ada di movie yang kemarin udah kita bahas, Digital Monster X Evolution, terus Digimon Chronicle, Digimon Chronicle X. Ini dua-duanya adalah serial manga, tapi saya belum tahu nyarinya di mana. Dan manhwa yang namanya Digimon di Cyber juga ada bahas ini. Terus beberapa serial VPET dan juga card game. VPET itu yang kayak Digimon Pendulum itu ya. Tapi mungkin adanya di Digimon Pendulum X doang kalau soal ini ya. Ya di card game ya card game yang lama sih. Kalau card game yang baru kan belum ada sampai sejauh ini. Belum sampai sejauh itulah. Kemudian secara garis besarnya ini merupakan vaksin yang membuat Digimon kebal terhadap X program ya teman-teman. Beberapa Digimon yang memilikinya tuh juga jauh lebih kuat daripada Digimon yang biasa, atau bahkan dari versi normalnya sendiri teman-teman sebelum memiliki X Antibody itu. Cara bedainnya juga cukup simple teman-teman. Selain dari bentuknya ya teman-teman, ini nama belakangnya ditambah huruf X ataupun label X Antibody gitu teman-teman ya. Ada juga beberapa spesies Digimon yang merupakan pembawa alami dari X Antibody ini. Jadi ya mereka sejak awal emang udah terlahir memiliki X Antibody sih. Dan kadang di beberapa serial juga ada Digimon yang memiliki X Antibody ini, tapi nggak ditekankan banget gitu. Eksistensi X Antibody-nya tuh nggak ditekankan banget. Jadi kayak sekedar Digimonnya ada, udah itu aja gitu doang. Kayak misalnya si siapa tuh kemarin yang baru muncul, si Metal Phantomon. Nah itu salah satunya teman-teman. Kemudian gimana sih X Antibody ini bisa aktif dan bekerja? Ya semua itu sebenarnya kemarin tuh udah dijelaskan secara singkat ya di movie dan juga serial yang udah saya sebutkan di atas teman-teman. Semuanya itu berawal ketika Yggdrasil mengaktifkan X program untuk membinasakan 98% populasi Digimon di Digital World dan memindahkan beberapa Digimon yang dia pilih ke New Digital World yang dia bikin teman-teman. Dikarenakan juga karena di dunia lama, Digimon itu udah mengalami overpopulasi sehingga si Yggdrasil ini kesulitan buat mengontrolnya. Ibaratnya ini kayak memori gadget kamu kepenuhan nih, terus kamu tuh harus ngapus semua file yang ada di dalamnya gitu, dan nyisain beberapa file yang penting aja. Ibaratnya kayak gitu teman-teman simpelnya. Tapi si X program ini fungsinya tuh kayak virus teman-teman. Jadi si Yggdrasil ini bikin dunia baru dan mindahin Digimon yang dipilihnya itu supaya gak kena dampak virus ini teman-teman. Jadi entah dipindahin duluan ke New Digital World terus diaktifin X programnya apa gimana, saya juga belum tahu sih. Soalnya di ceritanya kayak gitu doang gitu teman-teman ya. Kalau kalian ada pendapat bolehlah tulis di bawah ya. Dan kemudian di antara Digimon yang dibinasakan oleh X program itu ternyata ada beberapa di antara mereka yang bertahan dengan cara mengubah Digicore mereka ketika terkena X program, dan kemudian karena perubahan itu, mereka terakhir kembali sebagai Digimon dengan X Antibody. Dan ketika aktif, maka ini bakal mengubah bentuk dan kekuatan Digimon yang bersangkutan, teman-teman. Sini konsepnya tuh kelihatannya sebenarnya mirip banget sama orang ya, teman-teman. Pas kena virus dan kalau kekebalan tubuhnya kuat, ya dia bakal beradaptasi dan membentuk antibody. Cuman di sini sampai mengubah bentuk dan kekuatannya gitu. Kalau di Digimon ya, bedanya kayak gitu aja sih. Terus sebagai tambahannya ada juga X Antibody Indicator yang lebih dikenal sebagai Sai System di manga teman-teman. Ini merupakan sebuah sistem yang menunjukkan status X Antibody ketika diaktifkan dengan
Digivice X maupun di Cyber atau Digivice lainnya yang bisa memiliki sistem inilah. Terus dia mendeteksi X antibody, dia bakal mulai ngubah Digimon tertentu menjadi Digimon dengan X antibody, teman-teman. Para X Digimon ini mereka melarikan diri dari dunia lama ke dunia baru dan Yggdrasil memerintah Royal Knights untuk melenyapkan mereka, teman-teman. Dan juga ini di New Digital World sendiri ada 3 layer atau terminal yang berbeda ya, teman-teman. Di antaranya ada Earth, Scope, dan Verdandi Terminal. Masing-masing mempresentasikan zaman dari zaman purba, masa depan, dan masa sekarang. Ya, sesuai urutan ya teman-teman dari yang saya sebutin tadi. Tapi mungkin buat urutannya bisa dilihat di sini, di kartu. Oke. Dan juga dikatakan ketika melewati ketiga layer ini, untuk melewatinya, kalau kamu pengen lewat dengan bebas, maka kamu harus mampu melampaui ruang dan waktu, teman-teman. Jadi ketiga layer ini juga disebut sebagai Chronicle Layer System yang membuat Digimon mampu berevolusi tanpa mengakumulasi data di host komputer atau Yggdrasil itu sendiri. Dan juga ini telah dibuktikan bahwa Royal Knights bisa melewati ketiga terminal ini dengan bebas. Jadi udah jelas ya, Royal Knights itu se-GG apa teman-teman, bisa melewati ruang dan waktu. Ya, seperti itulah. Dan sebelum saya lupa nih, ada satu tempat yang tidak mampu dijangkau oleh X program karena dia tuh berada di lapisan atau layer yang terpisah dari Digital World, yaitu Dark Area. Karena ini kan kayak nerakanya Digital World ya teman-teman. Atau tempat lain seperti tempat tinggal para dewa Digimon atau Digimon sejenis, atau bahkan domainnya Yggdrasil yang namanya kernel, itu saya masih belum yakin sih. Jadi saya cukupin dulu di Dark Area ini buat aman ya. Soalnya infonya cuma ada segitu di wiki teman-teman ya. Selebihnya masih diteliti lagi. Ya gitu deh teman-teman. Kemudian buat kemunculan di game nih, di Redigitize sendiri, X program itu cuma sebuah item buat ngubah Wargreymon jadi Wargreymon X. Udah itu doang teman-teman. Dan kemudian di Digimon Re-Arise juga ada yang namanya X Spiral yang mampu menciptakan X Barrier yang dapat menahan damage dari serangan Digimon kita nih sampai 85%. Waduh, itu gede banget kan, berarti bayangin 85% efek dari serangan kita tuh ketahan. Jadi yang masuk cuma 15% doang gitu. Tapi Digimon yang punya X antibody ini mampu menembus barrier tersebut dan ngeluarin damage yang penuh gitu teman-teman. Dan juga dia bisa meminimalisir damage yang diterima dari X Spiral sebesar 25%. Waduh, ini parah juga nih. Udah mulai jauh ceritanya Digimon Re-Arise, saya udah lama nggak main. Dan juga akun saya hilang teman-teman. Jadi bingung mau main lagi apa enggak. Itu juga grindingnya aduh nggak kuat teman-teman, nggak kuat. Tapi Digimonnya bagus-bagus sih sekarang. Apalagi ceritanya udah jauh banget ya. Dan terakhir, sebagai penutup, sekalian aja nih saya bahas tentang mode update di Digimon Adventure 2020 ya. Karena ini masih ada hubungannya sama Digicore, teman-teman. Ini merupakan suatu yang dialami oleh Metal Greymon dan Wergarurumon. Dan di card game ini juga kelihatannya dialamin sama Kerberusmon. Tapi ya udahlah, kita bahas yang di anime aja. Kita fokusnya ke situ aja, karena udah jelas, paling jelasnya ya. Barusan saya udah bilang kalau X antibody aktif itu karena Digicore dari Digimon tertentu itu berubah. Karena buat proses adaptasi dengan X program ya teman-teman. Kemudian wujud dan kekuatan mereka bakalan berubah juga gitu. Ini namanya bisa disebut juga X evolution. Tapi kalau mode update tuh beda teman-teman. Cuman Digicore mereka aja yang berkembang dan menciptakan bentuk baru. Ini juga nggak sepenuhnya berubah ya teman-teman, cuman bagian tertentu doang. Ini juga karena dibantu dengan buff dari Digimon Suci, Taichi, dan Yamato, teman-teman. Jadi ini nggak cuma karena mereka tokoh utama ya. Kemungkinan ini juga elemen plot juga sih. Dan hasil dari mode update ini, mereka jadi punya keunggulan dari wujud awal mereka, teman-teman. Seperti misalnya Wergarurumon yang pas berubah dari Garurumon kan speednya jadi ngurang tuh, jadi nggak selincah awalnya. Tapi sekarang, dia bisa terbang, bermanuver, dan melakukan serangan cepat, dan juga kelebihan-kelebihan yang lain. Oh my god. Jadi efeknya memang luar biasa sekali. Terus ini Metal Greymon nambah senjata dan firepower-nya jadi jauh lebih mematikan dan destruktif. Dan for your information nih, ini bentuk yang diambil itu kayak si Wergarurumon kan sayap di punggungnya ya.
ini mirip banget sama versi X antibody-nya. Terus si Metal Greymon ini tangan kanannya berubah jadi tembakan Metal Greymon X, tapi yang virus, teman-teman. Ini dulu juga menyebabkan spekulasi kalau kedepannya ini bakal berubah jadi Blitz Greymon nih kayaknya, soalnya Blitz Greymon itu berasal dari Metal Greymon virus, dan benar terjadi dong. Oh my god. Tapi efeknya sih karena adaptasi juga ya teman-teman. Digicore-nya beradaptasi dengan lingkungan juga teman-teman. Mungkin seperti itu. Kalau kalian tahu, kalian bisa tulis di bawah seperti biasa ya. Oke, sekian buat video kali ini teman-teman. Pembahasan dari saya lengkap kan? Baru pertama kali di Indonesia bahas X antibody ya teman-teman. Dan kalau kalian ada rasa kurang atau ada yang tahu dikit lagi, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Oh, tadi udah ngomong ya? Bodoh lah. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Bersama kita menyelamatkan digital world. See you again. Peace out and have a nice day. Esto. Us.